Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Jalla Tuhan, siapa hendak berjumpa denganku di akhirat nantinya, hendak berjumpa denganku, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dengan ibadah itu kepada seseorang juga pun." Artinya para muhibbin rahimakumullah, tauhid, ilmu tauhid semua insyaallah sudah belajar sifat 20. Cuma yang perlu ditambah lagi adalah kemantapan daripada pelajaran sifat 20 itu. Maksudnya kemantapan itu adalah makin kita gali dalil-dalilnya, sumber-sumber yang menguatkan keyakinan kita tentang pelajaran kepada sifat 20 itu. Pertama, wujud. Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib wujud. Wujud apa artinya? Ada. Semuaan tahu artinya. Tapi kalau ditakuni, kalau Tuhan itu ada di mana? Karena engkau menjawabnya. Tuhan wajib ada, itu dalam ilmu tauhid. Kalau ada orang bertakun lawan kita, kalau Tuhan itu di mana adanya? Supaya kau diterima oleh akal. Mungkin kita bertanya dengan diri kita sendiri, Allah Ta'ala itu ada, tapi di mana adanya? Nyaman didatangi. Semacam pertanyaan kita. Mungkin timbul pertanyaan, Allah Ta'ala itu ada apabila adanya. Nah, ini jawaban-jawaban seperti itu perlu kita cari untuk memantapkan tauhid kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ali pernah mengatakan, beliau ditanya orang, "Wahai Imam, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, di mana?" Beliau menjawab, ujar Imam Ali, "Kalau engkau bertanya di mana Allah, berarti engkau bertanya di mana tempatnya Allah." Ngaran tempat itu berapa buting? Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Enggak, lain bertanya itu belakang dari atas ke bawah, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Di bawah apa? Bawah langit umpamanya, di atas langit, di kiri bulan, di kanan bulan, muka matahari. Nah, pasti ada macam itunya. Bila kita bertanya di mana Allah, berarti kita bertanya tempat Allah. Nah, jawaban untuk itu adalah menurut Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum dia menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum ada matahari, Allah sudah ada. Sebelum ada langit, Allah sudah ada. Sebelum ada arsy, Allah sudah ada. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Dan sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Sekarang Allah tetap seperti yang dulu. Nah, itu kalau kita mau menanyakan tempat di mana Allah. Allah ada sebelum adanya tempat, dan sekarang dia tetap seperti yang dulu. Pertanyaan lagi timbul dalam hati kita, mungkin apabila Allah Ta'ala itu adanya, bila kita menakunakan itu berarti kita menakunakan masa. Apabila Allah Ta'ala itu adanya tanggal berapa, Allah Ta'ala itu adanya tahun berapa. Nah, jawaban yang demikian adalah bahwa masa itu berarti perputaran matahari dan bulan, ada masa. Sedangkan Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya matahari dan bulan itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu disebut qidam, tidak ada permulaannya, tidak ada
permulaannya, Allah Ta'ala baka tidak ada ujungnya, Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, persalahan bagi yang berharu, Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah arti berdiri sendiri kada perlu kepada siapapun. Allah kada perlu kepada siapapun. Kita beribadah, kita kada beribadah, Allah kada peduli. Allah kada membutuhkan ibadah kita, Allah kada membutuhkan doa kita, Allah kada membutuhkan zikir kita. Qiyamuhu binafsih, Allah wahdaniyat asa. Asa apa? Asa pada fi'ilnya, asa pada sifatnya, asa pada zatnya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Nah itu sifat 20 itu adalah merupakan bagian daripada ilmu tauhid yang memperhiasi diri kita sesudah kita hilangkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara memantapkan tauhid yang ada pada diri kita? Sifat 20 berapa kali tamat sudah belajar? Tamat ulangi, tamat ulangi. Memantapkan tauhid itu ada dua cara supaya tauhid itu mantap dan berbuah. Caranya apa? Yang pertama, kasratut tafakkur, banyak berzikir, berfikir, banyak berfikir. Berpikir nah apa dipikirkan? Berpikir tentang kejadian diri kita sendiri. Pikirkan diri kita seorang. Yang kedua, memperkuat tauhid itu adalah kasratul zikir, banyak berzikir la ilaha illallah. Nah, itu dua perkara itu merupakan merawat menjaga ibarat pohon yang kita tanam. Tauhid, ilmu, pelajaran sifat 20 kita tanam dalam hati kita, kita rawat, kita haragu supaya ini berbuah, berkembang, kita rawat dengan perbanyak fikir dan zikir. Kita pikirkan diri kita, asal kada ada, sekarang ada. Malam sihat, hari ini biu. Semalam berduit, hari ini kada. Siapa nama atur ini? Kalau mengatur itu tentu ada yang maha mengatur. Kalau kita ulang-ulang memikirkan yang demikian, kita akan menemukan yang maha mengatur itu. Nah itu fikir, lawan zikir banyaki. Tauhid kita akan tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah buah tauhid mengapa? Oleh para ulama disebutkan buah tauhid itu ada 5. Pertama syuhudul af'al, yang kedua syuhudus sifat, yang ketiga syuhuduz zat, yang keempat syuhudul kasrah bil wahdah, yang kelima syuhudul wahdah bil kasrah. Itu buah daripada ilmu tauhid. Nah dari 5 macam buah tauhid itu minimal 1 yang kita miliki, namanya syuhudul af'al. Ini paling minimal. Bila kita dapatkan itu, kita tergolong ashabul yamin. Ashabul yamin. Syuhudul af'al itu minimal buah tauhid yang kita dapatkan. Jadi belajar ilmu tauhid sifat 20, kemudian dirawat dengan banyak berpikir tentang kejadian diri, banyak berzikir la ilaha illallah, akan berbuah 5 perkara. Buah yang pertama yang mesti kita dapatkan adalah syuhudul af'al, menyaksikan fi'il, perbuatan-perbuatan. Maksudnya apa? La nara fi'lan bil kaun illa fi'lallah. Kita tidak melihat satu perbuatan di dalam alam semesta ini melainkan hanya satu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu daripada diri kita, baik daripada orang lain, baik itu satu kebaikan atau satu kejahatan, semua adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah yang pertama. Sangat indah dan sangat mulia apabila sudah kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa kita kadang melihat sesuatu perbuatan melainkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik pernah berkata, berpuluh-puluh tahun aku berkhadam dengan Rasulullah, berpuluh-puluh tahun aku berbakti kepada Rasulullah,
berkhadam, membantu Rasulullah. Kada pernah Rasulullah itu menyalahkan perbuatanku yang sudah aku lakukan. Bahasa kita apa? Kada pernah maliwas sesuatu yang sudah terjadi. Kita meniwas sesuatu yang sudah terjadi, kada akan bisa mengembalikan kepada semula. Jadi apa untungnya meniwas itu? Rasulullah kada pernah meniwas aku, ujar Anas. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah memandang bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan fi'lullah, fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu buah yang minimal kita miliki dengan tauhid. Bila kita dapat itu, tergolong ashabul yamin. Nah, pertama tadi tauhid. Nah, sudah buah pertama itu kita dapatkan, otomatis buah-buah berikutnya akan dirasakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bertahap kita melihat sesuatu ada perbuatan, itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu benda mati atau benda hidup, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perhiasan diri. Jadi kalau kita misalnya menyuruh seseorang, sudah kita beri arahan kena ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Kayaknya bila sudah kesimpulannya, hasilnya digawinya sakalinya kada sesuai lawan arahan kita. Nah, bila kita mengingat bahwa la fi'la illa fi'lullah, kita kada akan maniwas lawan orang yang kita suruh itu. Kada akan maniwas inya, manumpalak inya. Karena kita sadar bahwa kita sudah berusaha, namun hasilnya macam ini adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid macam itu. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, riya, sifat yang buruk ini dibuang daripada diri kita, diganti dengan perhiasan yang namanya ikhlas. Perhiasan yang namanya ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jalla Tuhan, siapa hendak berjumpa denganku di akhirat nantinya, hendak berjumpa denganku, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dengan ibadah itu kepada seseorang jiwa. Artinya ibadahnya murni ikhlas karena Allah. Itu modal untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi mengatakan, al-ikhlas sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ujar Tuhan dalam hadis qudsi ini, ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasiaku yang aku berikan, aku letakkan dalam hati hamba-hambaku yang kucintai. Rasulullah bersabda, akhlisil amala yujzika minhul qalil. Ikhlaslah kau beramal, cukup sedikit beramal. Artinya walaupun sedikit tapi ikhlas, cukup sudah. Akhlisil amal yujzikal qalil. Yujzika minhul qalil, cukup daripada engkau sedikit. Para muhibbin rahimakumullah. Riya secara ringkas, kita beribadah kepada Allah didorong oleh sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah didorong oleh makhluk Allah. Kita beribadah karena sesuatu makhluk Allah. Itu ngarannya adalah riya. Memberi orang tujuan supaya dipuji orang, itu riya. Memberi orang tujuan supaya dipilih orang, riya. Maubati orang tujuan supaya dicintai orang adalah riya. Apapun ibadah bilanya motivasinya tujuannya itu bukan karena Allah, ngarannya adalah riya.
itu kita buangi, kita ganti dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah artinya kita beramal ibadah sesuatu tidak ada yang mendorong kita selain karena Allah. Kenapa membaca Quran? Tujuannya kada lain hendak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa membaca zikir? Kada lain karena menjalankan perintah Allah. Itu ikhlas. Nah, walaupun sekali berzikir tapi ikhlas macam itu, yujzika minhul qalil, ya Nabi, cukup daripada engkau. Apalagi banyak beribu-ribu zikir sekali. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ada ikhlas yang 100%. Orang melakukan sembahyang, orang melakukan ibadah, orang melakukan menuntut ilmu semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Kada ada yang lainnya, sedikit pun kada ada yang lain. Nah, ini artinya ikhlas yang murni. Bangun malam sembahyang tahajud. Kenapa garang maka kepingin sembahyang tahajud malam? Kenapa tergerak maka hendak sembahyang tahajud malam? Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh, Allah menyuruh, Allah cinta orang yang tahajud. Jadi aku tahajud tujuan tahajud, tujuan lain kada ada. Nah, itu artinya ikhlas. Itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu hubungannya dengan ibadah. Kenapa membaca Quran? Kenapa menuntut ilmu? Kenapa ke majelis taklim? Kada ada tujuan apa-apa selain hanya untuk menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah. Tujuan lain kada ada menuntut ilmu. Selajur menyelajur kada ada menuntut ilmu. Tujuan ku turun menuntut ilmu cuma satu, menjunjung perintah Allah. Titik, hingga situ ikhlas. Selajur menghilangi kawan, selajur itu, selajur kebanyakan campurannya. Nah, ikhlas kan tidak tujuan lain, cuma satu, menjunjung perintah Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu nomor 1. Yang nomor 2 masih dimasukkan ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga Allah atau takut terhadap neraka Allah. Kenapa kita mengaji? Waduh, ini kadang mengaji neraka kita mati. Kenapa sembahyang? Waduh, ini kadang sembahyang masuk neraka mati, dikubur, disiksa. Kalau kita macam itu, motivasi beramal termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas, walaupun nomor 2 ikhlasnya. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Dan aku ke surga. Kau tujuh bersedekah untuk melindungi aku daripada api neraka. Itu tujuanku bersedekah, kada ada yang lain. Itu ikhlas juga ngarannya, cuma nang nomor 2. Nang nomor 3 masih dikatakan ikhlas. Orang yang bersedekah, contohnya kita ambil sedekah. Orang yang bersedekah karena menjunjung perintah Allah, tapi ada sedikit kebuat hendak dipuji orang. Tapi aku andai kata dipuji orang, tetap aku bersedekah. Nah, ini masuk ikhlas ibaratnya, walaupun bercampur sedikit, asal campurannya jangan banyak. Jadi bisa dimaafkan itu hanya kalau untuk sekadar menggairahkan. Bisa dimaafkan kalau hanya sekadar untuk meringankan. Tapi kada dimaafkan bila untuk melakukan. Tahun ini naik haji, selajur aku membawa jamu, di situ payu jamu. Tapi andai kata pada membawa jamu, tetap aku naik haji juga. Nah, ini ikhlas kada? Ikhlas. Tapi bercampur sedikit, masih dimaafkan menurut Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi sedikit ada bercampur. Tapi kalau campurannya ini sama banyaknya, itu ikhlas. Kadang adanya riya, kada draw, berpahala kada, berdosa kada.
sama 50% 50%. Nah, kalau banyak nang kada baik daripada Allah, itu hanya disebut adalah riya. Nah, itu dosa yang didapat, bukan pahala daripada ibadah yang ia lakukan. Contohnya umpamanya seorang bini-bini ini menutup aurat, berjilbab, kita ambil contoh. Kenapa pakai berjilbab? Perintah agama. Perintah agama. Berarti ini ikhlas. Kenapa ikan berjilbab? Putar-putar kita dalam neraka, belakang berjilbab, rambutku dibakar neraka, digantung di neraka. Jadi aku mesti berjilbab, ikhlas. Yang ketiga, kenapa ikan berjilbab? Ini perintah Allah, dan supaya aku dianggap orang perempuan yang salihah umpamanya. Tapi nang anggapannya sedikit saja. Nang banyaknya yang berjilbab ini karena Allah, dan supaya aku dianggap perempuan yang adil. Nah, apabila dianggap perempuan yang adil, salihah ini kada banyak, betapa banyak karena Allahnya, itu masih ikhlas. Jadi ikhlas ada 3 macam tadi. Sesudah sifat riya dihilangkan daripada diri kita, gantinya adalah ikhlas. Kalau kita sudah beramal ibadah ini, kita bertauhid, mantap, berbuah tadi tauhidnya, dan lagi ikhlas, itu semuaan adalah perhiasan-perhiasan kita. Yang ketiga, sifat nang kada baik nang dibuang daripada diri kita adalah ujub. Ujub itu apa artinya? Merasakan bahwa ibadah yang kulakukan ini, merasakan bahwa kepintaran yang ada pada diriku ini terbit daripada diri sendiri, lupa bahwa itu anugerah Allah. Itu artinya adalah ujub. Nah, lawanannya apa? Kalau ujub ini kita hilangkan, gantiannya zikrul minnah lillahi ta'ala, menyebut nikmat, mengingat nikmat Allah ta'ala. Kita disunatkan setiap kali untuk beribadah mengingat nikmat Allah, dan kita wajib mengingat nikmat Allah sesudah beribadah bila timbul ada dorongan ujub. Kita misal membuat sesuatu yang sulit, sesuatu yang muskil, nah orang kadang dapatnya, biasa orang baca kita paham, nah kita dapat, dalam hati kita timbul mungkin kepintaran gitu, aku pintar, aku hebat. Kalau timbul macam itu, kita wajib mengingatkan bahwa aku bisa demikian adalah anugerah Allah. Nah, itu namanya zikrul minnah. Bila dorongan ujub itu kadada, sesudah kita melakukan ibadah, sunat kita menyebut, mengingat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Itu zikrul minnah. Hati kita kadang-kadang merasa mungkin sesudah beribadah kita merasa jadi orang yang bersih. Sudah kita tuntung beribadah semalaman, subuh mungkin merasa orang yang bersih. Nah, saat itu kita wajib mengingat bahwa kita bisa beribadah itu karena ditolong Allah, supaya jangan jadi orang yang menganggap dirinya bersih. Dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan satu cerita, orang dahulu beribadah 70 tahun di dalam gua. Pekerjaan dunia ada ibadah melulu 70 tahun. Satu hari ini si Abid berdoa kepada Allah, berdoa lawan Tuhan. Untung berdoa, doanya kada kabul. Doanya kada kabul, kada diterima Allah. Begitu doanya kada kabul, si Abid ini sakit hati. Sakitnya aku hati, doa aku kada dikabulkan Tuhan. Barangkali aku ini masih kotor. Barangkali aku ini masih hina di sisi Allah. Barangkali aku masih banyak dosa daripada kebaikanku. Itu sebabnya doa aku kada dikabulkan Allah. Mengakui demikian, Allah turunkan malaikat dalam bentuk laki-laki kepada si Abid tadi. Malaikat itu berkata, wahai Abid, bahwa
perasaan ikam yang demikian tadi lebih baik daripada ibadah kamu yang 70 tahun itu. Menyadari begitu doanya kada kabul, dia sadar, wah aku sakit hati doa aku ini kada kabul, barangkali aku ini masih banyak dosa di sisi Allah, masih banyak salahnya di sisi Allah, masih kotor di sisi Allah. Nah, beberapa detik yang demikian lebih utama di sisi Allah daripada ibadah yang 70 tahun itu. Makanya ada hadis yang mengatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadah 70 sana atau kama qala. Tafakkur sesaat itu bisa lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. Kita tafakur macam tadi. Tiap hari kita beribadah, kadang mengingat nikmat-nikmat Allah. Tiap hari kita beribadah, kadang kita merasa kekurangan diri, kadang merasa kekotoran diri. Atau saat kita merenung, atau saat kita duduk tafakur, kita rasakan kekurangan kita, rasakan dosa-dosa kita. Nah, perasaan yang satu matnya itu lebih abdal daripada ibadah-ibadah yang ada tafakurnya. Nah, jadi itu adalah ujub, wajib kita buangi. Gantinya apa? Setiap kita melakukan ibadah, setiap kita ada melakukan sesuatu yang istimewa pada diri kita, kita ingat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman kepada Nabi kita, qul lil qawi la yu'jibannaka quwwatuk fa in a'jabatka quwwatuk fadfa'il maut. Ya Tuhan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang yang kuat, yang gagah perkasa, sampaikan kepada dia, jikalau ujub engkau dengan kekuatan engkau, tolak kematian kalau ikan bisa. Mereka bujur kuat, coba bang tolak kematian kau lah, ini datang Israel. Amun kada awak kada usah ujub dengan kekuatan engkau. Wa qul lil alim la yu'jibannaka ilmuk fa in a'jabaka ilmuk fa akhbirni ma ta'ajab. Katakan kepada orang-orang yang cerdik, pandai, yang alim, janganlah kamu ujub dengan ilmu kamu, jangan merasa bangga dengan ilmu kamu. Kalau kamu merasa pintar, merasa alim, kabarkan kepadaku tanggal berapa ikan mati. Tahulah apabila kita mati. Orang pintar masih tahu, berarti kada pintar kita. Wa qul lil ghani la yu'jibannaka maluka wa ghinak fa in a'jabak fa at'im khalaqi bada'an wahida. Katakan kepada orang-orang kaya, jangan ujub dengan kekayaan yang ada pada engkau. Kalau engkau merasa ujub dengan kekayaan engkau, coba beri makan seluruh makhluk. Sehari aja, sekali makan pagi sangguplah. Siapa yang sugih-sugih ini merasa hebat dengan kesugihannya, sangguplah beri makan seluruh dunia, sekali makan aja. Terima habis serta ada. Nah, jadi kunci daripada menghilangkan ujub di dalam diri kita ini adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang bungas, orang nang alim, orang nang kaya, orang nang kuat, orang nang ahli ibadah, itu mudah didatangi oleh merasa ujub itu. Nah, orang nang bungas begitu baca amin, bungasnya aku di hati nih. Umpamanya nakasih ingat, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ampun Tuhan, ini pemberian Tuhan supaya kada ujub. Orang yang pintar begitu membaca buku, membaca kitab, mengalih-alih dapat, wah aku pintar. Nakasih ingat bahwa kepintaran itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memakayani diri dengan sifat yang terpuji.